Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Parul dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan belajar tentang biologi. Yang materinya itu tentang kelenjar adrenal atau anak ginjal, kelenjar pankreas atau pulau Langerhans, kelenjar timus atau kelenjar kacangan, kelenjar pada usus dan lambung, dan kelenjar kelamin pria dan wanita beserta fungsi hormonnya. Nah, kita akan membahas yang pertama itu tentang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Sebagai bagian dari sistem hormon, kelenjar adrenal memang bertugas dalam menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Nah, kelenjar adrenal itu menghasilkan hormon-hormon. Yang pertama, hormon kortisol. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar. Yang kedua, ada hormon aldosteron. Hormon aldosteron juga dihasilkan di lapisan adrenal luar. Hormon ini memainkan peran dalam pengandalian tekanan darah. Nah, yang ketiga ada hormon adrenalin. Hormon adrenalin disebut epinefrin. Hormon adrenalin dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Dan yang keempat, yang terakhir, hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal ada dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Kita bahas kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Nah, kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama hormon insulin. Nah, hormon insulin itu mengubah gula darah glukosa atau glukosa menjadi gula otot. Nah, hormon yang kedua yaitu glukogen. Glukogen yaitu dari hati mengubah glukogen menjadi glukosa. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di depan percabangan trakea yang berfungsi sebagai kelenjar yang mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Jadi imun kita itu ditahan oleh kelenjar timus. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus atau kelenjar kacangan adalah timosin yang berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T. Yang keempat, kelenjar pada usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Usus 12 jari berfungsi menyalurkan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati ke dalam usus halus untuk melakukan proses pencernaan. Usus halus juga menghasilkan hormon pencernaan. Nah, hormon yang dihasilkan oleh usus halus yaitu yang pertama, sukres untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan frukosa. Yang kedua, maltase untuk mengubah maltose menjadi glukosa. Nah, yang ketiga itu laktose untuk mengubah laktosa menjadi glukosa menjadi galaktosa. Dan yang terakhir, peptidase untuk mengubah peptide menjadi asam amino. Nah, dan tadi ada juga kelenjar pada lambung. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, pepsin. Nah, kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin dan gerak refleks. Nah, yang terakhir kita akan bahas kelenjar tentang kelamin pria dan kelamin wanita. Nah, kelenjar yang pertama kita bahas yaitu kelenjar pria dulu ya. Kelenjar pria atau testis. Kelenjar pria atau testis merupakan kelenjar kelamin yang hanya ada pada pria. Adapun buah testis atau sepasang
yang dibungkus rapi dengan skrotum. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pria yaitu hormon testosteron. Nah, habis itu ada kelenjar pada wanita atau ovarium. Kelenjar ovarium hanya terdapat pada kelamin wanita dan letaknya berada di bagian ovarium sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari bagian uterus. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar perempuan yang pertama yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Dan yang kedua, hormon estrogen. Hormon estrogen, sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Yang ketiga, hormon testosteron. Testosteron, kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak banyak, nggak sebanyak hormon yang testosteron di laki-laki. Nah, namun fungsinya itu tetap sama bagi kesehatan wanita. Yang keempat, ada hormon luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima, hormon follicis stimulant hormone FSH. Ini sama dengan hormon LH. Hormon ini berfungsi untuk sistem reproduksi. Dan yang terakhir ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak di umumnya akan meningkat selama kehamilan. Oke guys, materi kali ini kita selesai. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, tolong dimaafkan karena saya adalah manusia, pasti punya kesalahan. Jangan lupa ya guys untuk jaga jarak dan social distancing. Semoga virus corona ini segera berlalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.